Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Katrinada, NIM 1201164131 dari kelas TI 40 gabungan GSE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risk assessment project dari kelompok 6. Langsung saja kita masuk pada bab yang pertama, yaitu risk assessment context. Pada poin 1.1 atau objectivities, di sini kami mengambil kasus yaitu baju konveksi pada UKM Dakota yang bertujuan untuk menghasilkan baju tanpa defect, memenuhi pesanan customer agar selesai tepat waktu, dan jumlah yang sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, poin 1.2 related internal dan external issue, di mana isinya terdapat isu yang menjelaskan bagaimana kondisi atau keadaan. Related yaitu menjelaskan hubungan atau kaitan apakah isu tersebut memiliki potensi pengaruh terhadap objektifnya, dan kesimpulan yang akan ditarik berdasarkan SWOT analisis. Dapat dilihat isu internal yang pertama, pemilihan baju yang kurang tepat. Hubungannya dapat menyebabkan baju yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang dirancang, dan kesimpulannya weakness. Untuk isu yang kedua, proses cutting menggunakan mesin potong dengan kualitas tinggi. Hubungannya dengan proses cutting menggunakan mesin potong berkualitas tinggi dapat membuat presisi pemotongan lebih akurat sehingga mengurangi defect. Kesimpulan, opportunity. Dan isu yang terakhir, pegawai yang kurang kompeten dalam menggunakan mesin jahit. Hubungannya, pegawai yang tidak dapat mengoperasikan mesin jahit dengan baik dapat menyebabkan defect pada baju dan membutuhkan penambahan waktu. Dan kesimpulannya, weakness. Sedangkan untuk isu eksternal, yang pertama, terjadinya pemadaman listrik. Dengan terjadinya pemadaman listrik dapat menghambat proses produksi sehingga pesanan tidak dapat diterima customer tepat waktu. Dan kesimpulannya, weakness. Untuk isu yang kedua, supplier mengirim bahan baku sesuai dengan jumlah permintaan. Hubungannya dengan menerima bahan baku dari supplier dengan jumlah yang sesuai, sehingga jumlah produksi pun menjadi sesuai dengan pemesanan customer. Kesimpulannya, strength. Dan isu yang terakhir, terjadinya banjir. Dengan terjadinya banjir dapat menutup akses jalan sehingga pengiriman bahan baku menjadi tertunda. Dan kesimpulannya, weakness. Kemudian, poin 1.3 yaitu kriteria, terdapat likelihood dan juga severity matrix. Likelihood matrix itu sendiri merupakan alat ukur tingkat kejadian, sedangkan severity merupakan alat ukur tingkat signifikan terhadap objektifnya. Dapat dilihat di sini likelihood matrix untuk level 1 atau jarang, yang berarti jumlah kejadian 1 sampai 2 kali. Untuk level 2 atau sering dengan jumlah kejadian 3 sampai 5 kali. Dan untuk level 3 atau sangat sering dengan jumlah lebih dari 5 kali. Untuk severity matrixnya itu sendiri, untuk level 1 atau minor, rentang waktu telatnya 0 sampai 3 hari, persentase defectnya 0 sampai 3%, dan jumlah pesanan kurang 1 sampai 10 item. Untuk level 2 atau moderate, rentang waktu telatnya 4 sampai 7 hari, persentase defectnya 3,1 sampai 7%, dan pesanan kurang antara 11 sampai 20 item. Dan untuk level 3, rentang waktu telatnya lebih dari 7 hari, persentase defectnya lebih dari 7%, dan pesanan kurang lebih dari 20 item. Dan untuk melakukan perhitungan risiko menggunakan rumus sebagai berikut. Risiko sama dengan likelihood dikali severity. Selanjutnya dilakukan rating risiko untuk level tanggung jawab. Berikut tabelnya. Untuk yang berwarna hijau atau level rendah, yang artinya risiko dapat diterima, namun diperlukan adanya tindakan oleh pihak operator atau staff. Untuk yang berwarna kuning atau level sedang, diperlukan tindakan khusus atau tergantung evaluasi, dan level tanggung jawab ini terdapat pada pihak manajemen. Sedangkan yang berwarna merah,
atau level tinggi, di mana harus dilakukannya tindakan atau treatment oleh pihak pimpinan. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua, yaitu risk identification. Untuk aktivitas yang pertama yaitu pemilihan bahan, bersumber dari pegawai melakukan pemilihan bahan yang kurang tepat, mengakibatkan bahan menjadi sulit dijahit, dan dampaknya itu bahan yang sulit dijahit mengakibatkan produk yang dihasilkan mengalami kecacatan atau defek. Untuk yang kedua, proses jahit menggunakan mesin jahit, bersumber dari pegawai yang kurang kompeten dalam menggunakan mesin jahit, mengakibatkan pegawai salah menekan tombol dan berdampak produk mengalami kecacatan. Untuk yang ketiga, aktivitasnya proses sablon, bersumber dari terjadinya pemadaman listrik, mengakibatkan proses sablon tertunda dan tidak dapat dikerjakan, dan berdampak penambahan waktu dan pesanan tidak bisa selesai tepat waktu. Dan yang terakhir, proses pengiriman bahan baku dari supplier, bersumber dari terjadinya banjir. Dengan terjadinya banjir, maka akses jalan tertutup dan proses pengiriman bahan baku tertunda, dan berdampak pesanan tidak bisa selesai tepat waktu. Selanjutnya masuk pada bab yang ketiga, yaitu risk analysis. Untuk risiko yang pertama atau bahan sulit dijahit, kita melakukan pengukuran likelihood dan severity sebagai berikut. Untuk pengukuran likelihood, kita menghitung rata-rata frekuensi defeknya dengan menjumlah semua frekuensi defek dibagi dengan jumlah periodenya. Di sini terdapat 2 periode, yaitu Januari dan April, sehingga menghasilkan 4 kali per bulan atau termasuk pada level 2. Untuk severity-nya, dilakukan perhitungan rata-rata persentase jumlah defek dengan menjumlahkan semua persentase defek dibagi dengan frekuensi defeknya, dan menghasilkan 4,5% atau level 2. Selanjutnya ada nature of risk event atau Fishbone analysis. Dilihat dari aspek manusia dan juga material yang mengakibatkan produk ini cacat, yaitu operatornya yang kurang teliti, dan juga dari aspek material, yaitu lolosnya bahan yang tidak sesuai dan juga bahan yang sulit dijahit. Dan yang terakhir adalah nature of consequence. Jadi dari produk cacat tersebut mengakibatkan kualitasnya menurun sehingga membuat konsumen kecewa dan berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Selanjutnya, risiko yang kedua atau pegawai salah menekan tombol, sama seperti yang pertama, melakukan perhitungan likelihood dan juga severity. Untuk likelihood itu sendiri menghasilkan 4 kali per bulan atau termasuk level 2, dan juga severity menghasilkan 3,4% dan termasuk level 2. Untuk nature of risk event-nya dilihat dari aspek manusia dan juga metode dari manusia itu sendiri. Dilihat dari skill atau kemampuan si operator itu dalam mengoperasikan mesin jahit, dan juga operator yang kurang teliti. Sedangkan dari aspek metodenya, operator yang salah menekan tombol dan juga salah melakukan setelan sehingga mengakibatkan produk cacat. Dan untuk nature of consequence-nya, konsekuensi dari produk cacat itu dapat mengakibatkan menurunnya kualitas sehingga konsumen merasa kecewa dan juga berkurangnya kepercayaan konsumen. Selanjutnya, untuk resiko ketiga yaitu proses sablon tertunda dan tidak dapat dikerjakan. Pengukuran likelihood-nya menghasilkan 2 kali per bulan atau termasuk level 1, dan juga pengukuran severity menghasilkan 2 kali per hari atau termasuk level 1. Untuk nature of risk event-nya dilihat dari aspek lingkungan dan juga mesin. Untuk aspek lingkungan, dikarenakan sering terjadinya pemadaman listrik sehingga mengakibatkan penurunan daya mesin dan juga mesin mengalami gangguan. Untuk konsekuensi dari proses sablon tertunda itu
mengakibatkan penambahan waktu dan juga biaya sehingga target produksi tidak tercapai, dan juga mengakibatkan dan juga menghasilkan produk defect yang akhirnya akan menjadi waste. Dan yang terakhir yaitu resiko keempat atau proses pengiriman bahan baku yang tertunda. Pengukuran likelihood menghasilkan 2 kali per bulan atau termasuk pada level 1, dan juga pengukuran severity menghasilkan 2 kali per hari dan termasuk level 1. Untuk nature of risk given-nya dilihat dari aspek lingkungan dan juga material. Dari aspek lingkungan karena sering terjadi banjir, sedangkan dari materialnya kurangnya persediaan bahan baku. Untuk konsekuensinya itu sendiri, proses pengiriman bahan baku tertunda mengakibatkan menghambatnya proses produksi, sehingga target produksi tidak tercapai dan juga pesanan tidak selesai tepat waktu. Selanjutnya kita masuk pada bab 4 yaitu risk evaluation. Pada bab ini berisikan rekapan hasil analisis pada bab sebelumnya. Dapat dilihat pada risiko nomor 1 atau R1 memiliki nilai likelihood 2 dan severity 2 yang menghasilkan risk score sebesar 4 atau sesuai dengan formula risiko yaitu likelihood dikali severity. Selanjutnya dilakukan rating resiko, di mana angka 4 ini termasuk pada level sedang. Ini berdasarkan tabel rating resiko yang sudah dijelaskan pada kriteria resiko. Karena resiko termasuk pada level sedang, yang artinya dapat diterima dan ditinjau seberapa besar resiko tersebut. Begitu juga dengan R2. Sedangkan untuk R3 dan R4 menghasilkan risk score-nya 1 atau termasuk resiko level rendah, yang artinya resiko dapat diterima atau dapat diabaikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa resiko yang akan dilakukan treatment adalah resiko dengan kategori sedang, yaitu R1 dan R2. Dan kita masuk pada bab yang terakhir yaitu risk treatment. Untuk R1 atau pemilihan bahan yang kurang tepat, pada risk treatment option-nya terdapat menentukan supplier yang berkualitas, pengecekan bahan yang akan diproses, dan juga membeli bahan sesuai permintaan konsumen. Untuk risk mitigation plans-nya, membuat alternatif dan juga melakukan survei supplier yang akan diajak kerjasama, melakukan pengecekan ulang bahan yang akan diproses, dan memastikan kembali bahan sesuai permintaan konsumen. Untuk emergency plans-nya, mengevaluasi dan melaporkan saat terjadi kesalahan pemilihan bahan, dan meminta kepada supplier untuk mengganti bahan yang salah. Dan yang terakhir, proses continue dan recovery plans, memberikan denda kepada supplier yang melakukan kesalahan, dan juga menetapkan SOP pemilihan bahan. Dan untuk R2 atau pegawai salah menekan tombol, pada risk treatment option-nya terdapat membuat kriteria atau standar pegawai yang akan direkrut, merancang SOP bekerja, dan merencanakan pelatihan terkait skill yang dibutuhkan. Untuk risk mitigation plans-nya, merekrut pegawai yang mencakup kriteria atau standar yang telah ditentukan, menetapkan SOP bekerja, dan melakukan pelatihan terkait skill yang dibutuhkan. Untuk emergency plans-nya, memberikan peringatan kepada pegawai yang melakukan kesalahan. Sedangkan untuk proses continue dan recovery plans, memberikan reward kepada pegawai yang sudah mematuhi SOP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.